Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa diduga telah melecehkan seorang wanita hamil. Salah satu oknum dokter dilaporkan ke polisi. Pengacara oknum dokter membantah telah melakukan hal yang tidak senonoh kepada pasien. Saksi ya Pak ya. Oke, kalau ada apa-apa memang. Seorang wanita hamil diduga jadi pelecehan seorang oknum dokter di Rumah Sakit Bunda Medika Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Peristiwa bermula saat wanita hamil tersebut menjaga suaminya yang sedang menjalani perawatan pasca kecelakaan kerja di rumah sakit tersebut. Saat sang suami mempertanyakan kapan dirinya diperbolehkan pulang, namun oknum dokter tersebut menyarankan untuk observasi ulang dan melakukan penyuntikan kepada sang suami dan juga kepada wanita hamil yang merupakan istri dari pasien yang dirawat sehingga tidak sadarkan diri. Diperkirakan pelecehan terjadi saat wanita hamil tidak sadarkan diri karena saat terbangun pakaian yang dikenakannya sudah terbuka dan sang terduga oknum dokter berada di sampingnya dengan posisi mengeluarkan kemaluannya. Klien kami sebagai korban ini, istri dari pasien tersebut, ya kan? Dia mengatakan seperti ini. Nah, sini tangannya. Ngapa dok? Kata klien kami ini, istri pasien ini kan. Kenapa dok? Dia bilang kan. Nah ini tidak apa-apa, ini cuma vitamin doang. Dia bilang gitu. Tidak usah dok, aku lagi hamil kecil, aku juga bukan pasien seperti itu kan. Tidak apa-apa, ini cuma vitamin. Sini, langsung diambillah tangan tadi, ya kan? Klien kita ini, istri dari pasien tersebut, dicucuklah di tangan. Setengah impuls. Keadaan tidak sadar itulah oknum dari dokter tersebut itu kan berbuat tidak senonoh. Nah, pada saat klien kami ini bangun, istri dari pasien tadi bangun, itu mohon maaf, bra itu sudah tersingkap ke atas, sudah itu oknum dokter tersebut yang di samping itu, ya kan, itu dalam keadaan mengeluarkan kemaluannya. Pengacara dari oknum dokter membantah apa yang dituduhkan kepada kliennya yang menyatakan proses observasi berjalan normal dan baik-baik saja saat dipindahkan ke ruangan perawatan dan ada bukti CCTV-nya. Tidak ada apa-apa setelah itu dipindahkan dari ruang penanganan itu dipindahkan gitu loh. Dan itu bertiga dan kita ada CCTV-nya. Kalau seandainya pun berlari, ya berarti itu istrinya tersebut sehat-sehat saja. Kalau dikatakan disuntik tapi itu dibius gitu loh dan tidak ingat gitu kan. Saat ini kasus sedang diproses di Polda Sumsel dan ditangani oleh Subdit PPA Dirkreskrimum Polda Sumsel. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Ya, untuk membahas hal ini kami ajak Anda untuk bertemu bersama dengan pihak korban dan juga pihak pelaku. Dalam hal ini kuasa hukum korban sudah ada Pak Febriansyah, kemudian dari sisi pelaku sudah ada kuasa hukum pelaku, ada Dr. Benadi. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Oke, mungkin pertama saya ingin ke pihak korban terlebih dahulu. Waalaikumsalam Pak. Ke Pak Febriansyah. Pak Febriansyah mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kronologis dari sisi korban, ceritanya seperti apa Pak? Informasi dari klien kita bahwa apa yang terjadi, klien kita ini adalah istri dari pasien yang pada saat itu ikut mengantarkan suaminya untuk berobat di rumah sakit tersebut, yaitu operasi karena suaminya kecelakaan kerja. Pada saat kecelakaan kerja itu kurang lebih beliau itu dioperasi oleh oknum dokter tersebut. Nah, pada saat dioperasi itulah selesai pasca operasi bahwa klien kami menanyakan kepada salah satu suster di rumah sakit tersebut, menanyakan kepada suster kapan boleh pulang gitu kan, kapan boleh pulang. Jadi kata suster bersangkutan yang ada di rumah sakit tersebut, kami tidak bisa memastikan kapan bisa pulang dikarenakan nunggu dulu dokter gitu kan, nunggu dulu dokter yang menangani operasi tersebut gitu kan. Nah, kisaran pukul 22.30 malam berdasarkan informasi dari klien kami bahwa kisaran 22.30 malam itu dokternya datang dan langsung dipindah. Dia ini dirawat di ruang kelas 2 tapi dipindahkan ke ruang VIP untuk dilakukan simulasi atau observasi terhadap suami dari klien kami tersebut. Nah, pada saat itu
klien kami menanyakan kepada salah satu suster di situ, apakah aku harus ikut dok, gitu kan? Dalam bahasa Palembangnya, dok aku ikut dak dok. Nah, dia disampaikan oleh salah satu suster, ikut baik mbak, karena dengan kok paling 10 menitan, tidak lama. Nah, sudah, ikutlah klien kami tersebut ke ruang VIP katanya untuk dilakukan observasi tersebut. Nah, jadi pada saat itu ada dokter di ruangan tersebut, dokter beserta perawat. Nah, disuntikkanlah 2 kali, yaitu di infus dan di tangan terhadap suami dari klien kami. Nah, pada saat itu si dokter, oknum dokter tersebut menyuruh keluar seluruh pasien di dalam ruangan tersebut. Nah, akhirnya perawat tersebut keluar. Oleh dokter itu menyuruh perawat itu keluar kan. Nah, pada saat itu di ruang VIP itu kan ada tirai, Mbak. Tirai itu terbuka separuh gitu kan. Terbuka separuh di tirai tersebut. Nah, jadi pada saat sudah selesai, dokter itu keluar dari tirai ruang VIP itu menutup seluruh tirai. Akhirnya menghampiri klien kami sebagai istri dari pasien tersebut. Nah, itu ada, kalau berdasarkan dari klien kami, itu ada setengah impuls sisa dari suntikan ke suaminya itu. Nah, dihampirilah klien kami tersebut dengan begini, mengatakan seperti ini. Sini, Mbak, dia ngomongkan, ini ada suntikan, ini cuma vitamin, kata dokter itu. Nah, dijawablah oleh klien kami, dok, aku ini bukan pasien, nah itu kan, dan sekarang saya juga lagi hamil 4 bulan, begitu pengakuan dari klien kami. Nah, si oknum dokter tersebut menyampaikan bahwa nggak apa-apa mbak, ini cuma vitamin gitu kan, biar nggak ada pengaruhnya dengan kandungan seperti itu. Nah, dengan bujuk rayu seperti itu, akhirnya klien kami ini disuntiklah tangannya itu oleh oknum dokter tersebut, begitu kan. Nah, pada saat disuntik, berdasarkan pengakuan klien kami, tidak lama setelah disuntik, itu langsung klien kami itu langsung pusing, gitu kan, seketika pusing. Nah, pada saat dalam keadaan setengah sadar, klien kami ini menyatakan kepada oknum dokter tersebut, dok, kok aku pusing yo? Nah, seperti itu dalam bahasa Palembangnya. Okay. Kok aku pusing yo, seperti itu. Dan akhirnya klien kami dijawab oleh oknum dokter tersebut, tidak apa-apa, coba 10 menit, efek obatnya aja, dia bilang gitu mbak. Nah, akhirnya dalam keadaan yang tidak sadar, klien kami setengah sadar, beliau itu merasakan, kalau berdasarkan cerita klien kami, beliau itu merasakan tetapi tidak ada daya upaya karena dalam keadaan pengaruh obat. Dia merasakan bahwa oknum dokter tersebut, mohon maaf, membuka bra naik ke atas. Bra itu sudah naik ke atas, dan oknum dokter tersebut berdasarkan cerita klien kami, oknum dokter tersebut, oknum dokter tersebut ya, sudah di bawah beliau gitu, mohon maaf, ini payudara beliau. Nah, dan pada saat beliau tersadar, memberani membuka mata, oknum dokter tersebut sudah di samping sofa gitu, di samping dari klien kami gitu kan, dengan mengeluarkan kemaluannya. Itu berdasarkan informasi yang kami dapat dari klien kami, begitu. Baik. Kita langsung klarifikasi ke Pak Benadi, kuasa hukum pelaku. Selamat siang Pak Benadi, ini mungkin ada beberapa yang juga saya akan tanyakan. Dari tadi kuasa hukum korban menyatakan bahwa sempat dipindahkan dari kamar kelas 2 ke kamar VIP. Ini maksudnya apa? Mungkin bisa diinformasikan. Kemudian menawarkan penyuntikan vitamin, setengah ampul yang dikatakan vitamin. Kalau dari saya sendiri Pak, belum pernah ditawarkan seperti itu ketika saya bukan pasien. Nah, ini maksudnya apa ya Pak? Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perlu klarifikasi karena salah satunya juga adalah bantahan ya dari apa yang sudah disampaikan oleh penasehat hukum korban ya. Jadi kalau seandainya kita bicara mengenai proses tersebut ya, kejadian tersebut, katanya kejadian, kalau saya pikir itu bukan kejadian.
Pertama adalah pasien itu bukan dipindahkan di PIP, tapi itu adalah ruang tindakan. Ruang tindakan itu pertama ada pasien pasien pertama itu masuk terlebih dahulu, kemudian baru pasien yang kedua adalah suami korban. Nah, pasien yang kedua ini adalah dilakukan relaksasi, yaitu dengan disuntikkan salah satunya adalah vitamin. Dan disuntikkan itu gunanya untuk supaya merasa santai dan tidak merasa sakit gitu. Nah, itu sebesar 5 cc, itu menurut keterangan dokter. Saya juga bukan dokter. Tapi 5 cc itu hanya disuntikkan 2 cc. Kemudian ada percakapan di situ antara suami dengan dokter. Dok, ini kenapa cuma 2 sisi yang disuntikkan? Ya, itu karena memang takarannya harus gitu disuntikkan. Itu apa, Dok? Itu adalah vitamin. Nah, kalau itu vitamin, Dok, sayang itu untuk dibuang gitu loh. Ya, kalau seandainya Pak Benadi. bisa nggak, Dok, kalau seandainya itu dipergunakan, bisa nggak, Dok, itu kalau itu bisa digunakan untuk istri saya, dan saya ada buktinya itu. Itu dokter bilang ya bisa ya, kalau bahasa Palembangnya ya lajulah, Dok, kalau itu yalah disuntikkan itu. Jadi di dalam kamar ruang tindakan itu hanya ada istri korban, kemudian pasien dan dokter, ya. Jadi saya kira dalam proses itu ya tidak ada yang dinamakan dia tidak sadarkan diri, ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena setelah pasca dari suntikan tersebut, ya, relaksasi sudah selesai, dia dipindahkan lagi ke ruangan pasien. Dan itu ada CCTV dari rumah sakit. CCTV itu menggambarkan bahwa di situ tidak ada yang namanya berontak, yang namanya lari, itu tidak ada di situ. Bahkan mereka sama-sama bertiga tersebut keluar dari ruangan itu, gitu kan. Nah, yang mana yang dikatakan bahwa itu terjadi suatu pelecehan gitu. Nah, di mana yang ada keributan di situ, itu tidak ada gitu kan. Jadi saya hanya menerapkan di dalam hukum acara bukti Pak, dan fakta. Ini kita ingin tahu vitamin apa yang disuntikan, Pak, hingga berefek pusing begitu, Pak? Terus kenapa kemudian dari sisi dokter ini menyuntikkan vitamin, Pak? Padahal sebelumnya pasien tidak meminta untuk disuntikan vitamin. Tadi sudah saya jelaskan bahwa itu ada komunikasi antara suami sama dokter. Dan itu sudah sepakat bahwa vitamin itu disuntikan ke istrinya agar supaya lebih istilahnya itu lebih energik gitu. Oke. Ini itu yang vitamin apa, yang Pak? disampaikan. Namanya vitamin kan? Vitamin apa itu, Pak? Ada namanya kan biasanya vitamin. Vitamin apa ya? Kayaknya mekobolamin ya? Mekobolamin atau apa? Saya juga tidak hafal itu vitaminnya. Itu seharusnya tidak membuat pusing dan kehilangan kesadaran. Tidak membuat pusing, tidak akan membuat sadaran itu tidak mungkin gitu. Oke. Gitu. Oke, sekarang dokter itu ada di mana, Pak Benadi? Ada di Palembang, ada di Palembang. Saya mau kembali ke Dan kuasa tetap hukum melakukan dari korban. kegiatan Oke. sebagai dokter di rumah sakit lain. Oke. Oke. Sekarang kita ke Pak Febriansyah kembali. Pak Febriansyah, tadi dikatakan oleh Pak Benadi bahwa ini sudah ada percakapan antara suami dan juga dokter untuk memberikan vitamin kepada sang istri. Dan bagaimana kondisi dari suami dari korban pada saat itu? Apakah kehilangan kesadaran juga atau seperti apa, Pak? Oke, pelaku juga sudah memiliki CCTV, Pak Febriansyah, yang menampilkan bahwa tidak ada berontak begitu.
Ya, jadi begini, dapat kami jelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh kuasa hukum terlapor adalah kami jelaskan seperti ini, bahwa apa yang disampaikan oleh kuasa hukum terlapor itu tidak benar, karena suami dari klien kami itu tidak pernah menyuruh suaminya istrinya untuk disuntik, tidak pernah ada. Dan juga oknum dokter tersebut telah melanggar undang-undang kesehatan. Mana boleh seorang oknum dokter menyuntik seseorang yang bukan pasiennya. Dari mana itu? Sudah itu berdasarkan pernyataan suami dari klien kami tidak pernah menyuruh. Dan klien kami juga suaminya itu pada saat itu sudah tidak sadarkan diri. Dalam keadaan tidak sadar. Jadi saya minta tolong untuk masyarakat untuk mengawal kasus ini, karena klien kami ini posisinya lagi hamil dan sekarang tertekan kondisinya. Dan dapat kami jelaskan juga bahwa di payudara sebelah kiri dari klien kami itu ada bekas luka. Itu bekas luka, jelas itu bekas lukanya ada, dan hasil suntikan pun ada bekas suntikan itu. Baik. Jadi tidak benar itu, dan menyampaikan bahwa katanya CCTV tadi berjalan bertiga. Jadi ceritanya seperti ini berdasarkan pengakuan dari klien kami. Jadi pada saat itu dokternya, pada saat klien kami membuka mata, itu dokternya itu langsung pergi. Katanya mau manggil dokter. Nah pada saat itu masuk lagi sudah ikut aku. Bertigalah mereka. Dalam hati klien kami itu menyampaikan, aku minta diapok lah, bahasa Palembang itu. Dan klien kami itu pada saat itu belum bercerita sama suaminya bahwa telah diduga dilecehkan tersebut. Nah, pada saat dipindahkan ke ruangan kelas 2, barulah suaminya melihat perubahan dari gestur istrinya, langsung menyampaikan, ada apa katanya gitu, kata suaminya, ada apa ini terjadi, ada apa. Akhirnya klien kami memberanikan diri untuk menyampaikan kepada suaminya bahwa telah diduga dilakukan pelecehan terhadap oknum dokter tersebut. Nah, pada saat itulah mulai rame seperti itu. Oke, baik. Jadi jangan menggiring itu. Baik, mungkin nanti bisa ditanggapi oleh Pak Benadi bahwa ternyata suaminya tidak pernah memberikan izin untuk menyuntikkan vitamin. Tapi mungkin ditahan dulu Pak Benadi, kita jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia yang akan kembali saat lagi untuk Anda.